Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 3 dari LPTK IAIN Kediri. Saya mengajar di MI Rodotul Huda Modologi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek PPL 1, RPP 1, model programming, metode capshot. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan untuk mempersiapkan berdoa. Siap, di tempat duduk. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya aksen dulu ya. Ahmad hadir? Hadir. Alam hadir? Hadir. Ain? Hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi, periksa perhatian terlebih dahulu. Mungkin ada yang nggak pakai ikat pinggang? Dah? Jawab. Oke, sebelum kita masuk materi, kita sebagai anak bangsa, anak Indonesia harus hafal yang namanya Pancasila. Oke, sila pertama di sini apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jawab. Sila kedua nih ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ahmad, kaki tiga. Persatuan Indonesia. Berarti kalian semuanya sudah mencerminkan sifat nasionalisme. Jawab. Anak, kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna. Ada yang ingat Asmaul Husna itu apa? Nama-nama yang baik. Jawab. Al-Afu dan Al-Ghafur. Kemarin ya ada dua ya, Al-Afu dan Al-Ghafur. Al-Ghafur nggak apa-apa. Al-Afu apa artinya? Maaf. Kalau Al-Ghafur Pengampun. pengampun. Bedanya? Ada yang tahu? Maaf. Al-Afu dan Al-Ghafur bedanya ada yang tahu? Ada yang ingat? Kalau lupa? Kalau maaf. Aduh. Minta maaf. Kalau mau maaf sudah meminta maaf. Oke, boleh. Ada jawabannya lain? Kalau pemaaf itu sebelum meminta maaf sudah dimaafkan. Terus, oke, al-afu kita lihat. Al-afu itu pemaaf. Jika seseorang berbuat salah, jika Allah memaafkannya, itu sifatnya yang pemaaf itu menghapus. Jadi salahnya itu dihapus. Kalau al-ghafur Menutupi. mengampuni. Jadi kamu berbuat salah diampuni, tapi masih ada dosanya itu masih ada, cuman ditutupi. Jadi tingkatannya lebih tingginan al-afu apa al-ghafur? Al-afu. Oke, bagus. Bapak akan membagikan materi nanti sebagai diskusi ya, untuk kelompok-kelompok ya. Nah, ini untuk tambahan saja. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, sudah dibaca ya? Tujuan pembelajaran hari ini, materi hari ini apa toh? Masih tadi semalam dibaca apa tidak semalam? Dibaca. Oke, materi hari ini apa coba? Hari ini. Ojo dan Bodan. Hari ini tanggal berapa toh? 5 5 Desember tahun 2022. Materinya adalah kodok dan kodar. Tujuan kita mempelajari kodok dan kodar itu yang pertama adalah peserta didik dapat menganut kodok dan kodarnya Allah, menganut kodok dan kodarnya Allah itu dengan benar loh ya, jangan sampai salah. Tujuan kedua, peserta didik dapat membiasakan sikap patuh dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari iman kepada kodok dan kodar Allah dengan baik. Tujuan ketiga, peserta didik dapat memperjelas pengertian dan perbedaan kodok dan kodar Allah dengan benar. Nanti harus tahu bedanya kodok dan kodar itu seperti apa, harus tahu. Tujuannya yang keempat, peserta didik dapat menganalisis dalil kodok dan kodar Allah dengan benar. Nanti ada dalil, artinya bagaimana, nanti kamu harus bisa menyimpulkan.
Tujuan kelima, peserta didik dapat menggunakan contoh kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Contohnya seperti apa kamu harus bisa. Yang terakhir, peserta didik dapat memilah kisah teladan terkait kodok dan kodar Allah dengan baik. Sebelum kita mulai, tidak bersemangat, tak motivasi ya, mau kita senam tangan ya. Masih ingat toh? Insya Allah. Iya. Tangan mengepal semuanya. Oke. Tangan kanan pegang pistol. Tangan kiri angkat tangan. Tutup lagi. Balik tangan kiri pegang pistol. Tangan kanan Angkat tangan. Oke, 8 kali kita coba. 1 kanan dulu. 2. Kita lihat video pembelajaran yang ada di monitor. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak anak-anak. Anak-anak, kalian bisa menyimak video pembelajaran berikut, yaitu tentang bab 3, beriman kepada kodok dan kodar. Pengertian dari kodok dan kodar. Anak-anak tahu apa itu pengertian dari kodok dan kodar? Kodok dan kodar sering disebut memiliki arti yang sama, padahal keduanya berbeda. Hal tersebut dikarenakan bentuk kata dan pelafalan yang mirip antara keduanya, yaitu kodok dan kodar. Kodok memiliki arti ketetapan atau keputusan Allah terhadap makhluknya yang belum terjadi. Jadi kodok ini ketetapan atau ketentuan, atau juga bisa disebut keputusan Allah yang belum terjadi ya, yang masih ada di zaman azali. Oke, sudah disimak videonya. Oke. Gimana? Paham atau masih bingung? Insyaallah paham. Paham ya? Akan saya tambahin sedikit-sedikit nanti materinya ya. Siap. Oke. Perhatikan. Ada layar. Bab 3. Beriman kepada kodok dan kodar. Beriman kepada kodok dan kodar. Ya, kodok dan kodar sering disebut memiliki arti yang sama. Pengertian kodok. Kodok adalah ketetapan atau ketentuan Allah terhadap makhluknya yang belum terjadi. Dalil kodok dan kodar ada di dalam Al-Quran surat Al-Hadi ayat 22 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Kira-kira sama paham nggak dengan ayat ini? Paham? Tak lebih jelas lagi ya dia. Maksud ayat tersebut adalah bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, ya termasuk yang menimpa kita. Kemarin ada musibah toh. Kemarin kita bertubi-tubi di tanah Jawa karena musibah gempa bumi yang pertama di mana? Lemparan Cianjur, Jawa Barat. Setelah itu medun neng gune Garut. Dan sekarang lagi tas berita aja Gunung Semeru aja erupsi. Terus itu semuanya adalah kodok dan kodarnya Allah juga nek diubah ya kuwi bencana alam. Macam-macam tadi. Ada 2 yaitu mu'amad dan mubrom. Coba di video tadi ada toh? Mubrom. Ya, bacanya mubrom, jangan mubram. Mubrom. Ialah takdir Allah yang tidak terelakkan lagi dan pasti terjadi dan bersifat tidak dapat dirubah.
Ayo, contohnya apa yuk? Kematian. Kematian. Kiamat. Jenis kelamin. Hari akhir. Hari kebangkitan. Kebangkitan, oh ya. Good. Oke, materi tadi sudah saya tambah sedikit-sedikit. Ada pertanyaan? Pak, Oke. salah satu ciri orang beriman adalah bersikap optimis bukan pesimis. Oh, iya. Perbedaan Ya, antara siap. optimis dan pesimis itu apa? Nah, perbedaan optimis karo pesimis tadi, ya. Optimis Percaya diri. kalau pesimis Putus asa. putus asa, itu lawan katanya ya. Jadi bedanya optimis itu. Optimis itu percaya diri. Lawan nih pesimis. Ada pertanyaan lain? Oke, ya. Pak, tawakal itu apa ya? Tawakal, ayo. Sebelum Bapak yang jawab, ada yang tahu tawakal? Berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Kita bentuk kelompok diskusi. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tadi sudah saya kasih materi toh? Oh, udah dibaca belum? Dibaca dulu ya, 3 menit ya. Baca-baca dulu sebentar. Ya. 3 menit. Perwakilan kelompok nanti presentasi 1 atau 2 kelompok nggak apa-apa, perwakilan ya. Kelompok 1 nanti siapa, kelompok 2 siapa. Silakan. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi diskusi ya, diskusi kelompok, coba dikeluarkan dulu HP-nya. Keluarkan dulu HP-nya. Oke. Akan saya kirim soal. Kita tidak pakai kertas ya. Kita akan sepenuhnya pakai teknologi. Ya, manfaatkan teknologi kita. Ya, jangan buat oke aja. Oke, saya kirim, dilihat di grup WA. Bentar, Pak. Klik linknya. Oh iya, iya. Coba dikerjakan. Coba dikerjakan dulu sebelum diskusi ya. Mungkin nanti. Ya, slide. Berdiri. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Naya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pengertian kode dan kodar. Menurut bahasa, kode memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan kode berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Menurut istilah, kode adalah iroda Allah SWT pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaan. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh Mbak Naya. Itu tadi kode dan kodar, perbedaannya seperti apa, pengertiannya apa. Mungkin kelompok 2 ada yang mau menambahi? Saya, Pak. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Alam. Saya akan menambahkan presentasi kelompok 1. Teladan kodok dan kodar. Mempercayai kodok dan kodar itu adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Oke, semangat. Bagus sekali. Itu tadi hasil diskusi kalian. Kalian sudah menyimpulkannya dengan sangat baik. Oke, selanjutnya dari hasil diskusi tadi kan kalian baca toh? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada sesuatu yang menjanggal atau kurang paham dari kalian? Silakan. Saya, Pak. Ya. Apa maksud beriman kepada kodok dan kodar? Maksud beriman kepada kodok dan kodar. Kelompok 3, 4. Ada yang mau jawab? Kelompok 3, 4. Oh, jawab sekali. Nomor 1 mungkin. Maksud beriman kepada kodok dan kodar adalah mengimani sepenuh hati, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kodok dan kodar itu adalah ketentuan atau ketetapan yang sudah ditetapkan sejak zaman azali dan yang menetapkannya adalah Allah. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Oke, juga silakan.
Maksud arti dari Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 itu apa, Pak? Oke, dilihat dulu Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Kita lihat di monitor juga akan saya tampilkan Al-Hadid. Kelihatan ya, baca ya. Ini artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maksudnya bahwa apapun yang terjadi di dunia, apapun ya, apapun itu bencana alam atau apalah yang terjadi di dunia ini, yang menimpa kita itu semuanya kehendak Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui, untuk menguji sejauh mana keteguhan iman kita kepada Allah. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan bermain game pakai kartu. Ya, main. Oke, aturan mainnya. Dengarkan cara mainnya. Nanti masing-masing kelompok akan menjawab kartu dari kelompok yang lain. Misalnya kelompok 1 nanti menjawab kartunya kelompok 2. Nah, nanti dipilih ya, seperti ini, dijember seperti ini ya. Nanti dijabarkan seperti ini ya. Pilih kartunya nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ya. Diambil. Nah, dirumput dulu. Nah, nanti tugas kalian kelompok 1 menjawab itu dulu untuk membuat kunci jawaban. Oke, anak-anak sudah semuanya? Sudah. Oke, kelompok 1 coba menjawab kartunya kelompok 2. Kelompok 2 juga menjawab kartunya kelompok 1. Begitu sebaliknya. Coba semuanya diginikan kartunya. Total. Oke, kelompok 1 dulu pilih kartunya kelompok 2. Mau pilih yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang mana? Bebas. Nomor 3 diambil 1, yang satu lainnya ditutup. Dibacakan saja. Dibacakan saja. Dibacakan saja. Nah, soalnya dibacakan saja. Ditutup. Oke. Sebutkan hikmah beriman kepada kodok dan kodar yang kamu ketahui. Hikmah beriman kodok dan kodar. Langsung aja, maksudnya nggak hafal tadi. Ini untuk banyak bersyukur dan bersabar, terhindar dari sifat sombong dan putus asa, mampu optimis dan giat bekerja, menenangkan jiwa. Oke. Gimana? Kelompok 2 cocok jawabannya? Cocok. Oke, betul sekali. Tepuk tangan toh. Oke, berikutnya gantian kelompok 2 menebak kartunya kelompok 1. Jadi dulu kartu 1 yang mana, 2 yang mana? Dilihat dulu. 2, 3, 4, 5. Oh, 1 dari yang sini ya. Nomor 1. Nomor 1. Satu. Oke, diambil. Suruh ganti contoh takdirmu. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Sebutkan Sebutkan 3 contoh takdirmu. takdirmu Zaman, dong. hari akhir, jenis kelamin, umur. Gimana? Betul sekali. Oke, gini Pak. Bagaimana anak? Pakai metode ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, Pak. Seru apa tidak? Nanti minggu depan kita akan main ini lagi ya. Biar nggak bosan ngerjakan soal-soal itu. Oke, kesimpulan dari materi kodok dan kodar. Mungkin ada satu yang mau perwakilan yang bisa kesimpulannya bahwa kodok adalah ketentuan atau ketetapan yang belum terjadi. Sedangkan kodar ketentuan atau ketetapan yang telah terjadi. Oke, dalilnya ada di Al-Quran surat apa ini? Oke, bagus. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Ini nggak kalah serunya ya. Akhlak terpuji, pemaaf, bijaksana, adil, dan tanggung jawab. Oke, belajar ya anak-anak. Lebih Iya, giat Pak. lagi. Sebelum kita tutup materi pada siang hari ini, mari ketua kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, desa Pak duduk. Siap.
Berdoa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya anak-anak di rumah. Pertemuan berikutnya jangan lupa bawa buku juga. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.